Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab terakhir pada CCNA part 2, teman-teman, yaitu bab 7 tentang Access Control List. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya. Kalian bisa buat seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan di switch satunya ya, teman-teman. Kita bisa klik switch 1, lalu kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke enabler, lalu config. Nah, lalu kita akan menerangkan dulu untuk si switch satunya ini ya, teman-teman. Nah, di sini berarti kita masuk ke interface yang FA0/1 ya, teman-teman, yaitu interface yang ini. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Aku enter. Kemudian di sini saya akan membuat VLAN juga. Di topologi ini ada 3 VLAN ya, teman-teman, yaitu ada VLAN 10, kemudian ada VLAN 20, dan ada VLAN 30 ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini itu terdapat 3 VLAN. Oke, di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita bisa buat VLAN-nya, yaitu kita ketikkan VLAN 10, enter, lalu VLAN 20, kemudian VLAN 30. Oke, jika sudah, kemudian saya akan masukkan interface ini ke dalam VLAN-nya ya, teman-teman. Yang pertama itu VLAN 10. Di sini itu terdapat PC 1 dan PC 2. Di sini untuk PC 1 itu interface-nya FA0/2. Jadi di sini kita bisa exit dulu ya, teman-teman. Kita ketikkan exit, lalu kita pakai interface yang rank. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2, kemudian sampai 3. Karena kita pakai yang ini ya, teman-teman, yaitu dari PC 1 FA0/2 dan PC 2 FA0/3. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Di sini kita bisa ketikkan lagi yaitu switch port access VLAN 10. Kemudian enter. Kemudian jika sudah, kita exit lagi, teman-teman. Lalu jika sudah, kita masuk ke interface yang PC 3 dan 4 ya, teman-teman, yaitu dari VLAN 20 ini. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/4 dan FA0/5 ya, teman-teman, dari si PC 3 dan PC 4-nya ini. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode access. Lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ganti menjadi 20. Kemudian enter. Lalu kita exit lagi, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah di-exit, kita bisa masukkan yang FA0/6 dan FA0/7 milik PC 5 dan PC 6 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/6 sampai 7. Jadi untuk PC 5 itu FA0/6 dan untuk PC 6 itu FA0/7 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface rank FA0/6 sampai 7, kemudian enter. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu enter, kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 30. Di sini kita bisa ganti menjadi 30. Kemudian enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini untuk VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah ada ya, teman-teman. Dan untuk interface-nya itu sudah aktif ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk ketiga VLAN yang sudah kita buat tadi itu sudah masuk di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasikan di router 1. Kita bisa buka router satunya. Nah, di sini di menu physical ini, teman-teman bisa zoom in. Lalu di sini teman-teman bisa matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini untuk yang ini NM-1FX-TX itu teman-teman bisa double klik lalu tempelkan di sini ya, teman-teman. Kita double klik lalu kita tempelkan di sini. Kemudian jika sudah, kita bisa nyalakan lagi, teman-teman. Lalu kita bisa buka CLI. Nah, di sini masih booting ya, teman-teman. Kita bisa tunggu. Jika sudah, di sini kita bisa pilih no. Lalu di sini kita bisa ketik enable config. Nah, jika sudah, kemudian kita akan konfigurasikan IP yang mengarah ke switch dulu. Berarti yang FA0/1 ya, teman-teman. Yaitu yang ini. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, teman-teman, yaitu yang 20.20.20.1 ya, teman-teman. Yang ini. Di sini kita bisa ketikkan API 20.20.1
10.20.20.1. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan 01 nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kabelnya sudah berwarna hijau, artinya sudah menyala ya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 2 ya teman-teman, yaitu FA0/0. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface FA0/0, yaitu interface yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian jika sudah, kita enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini untuk IP-nya kita pakai yang 10.1 ya teman-teman. Kita ketikkan 10.10.10.1, kemudian jangan lupa subnet masknya 255.0. Kemudian enter, lalu kita ketikkan no shutdown teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah, kemudian di sini saya akan membuat sub interface-nya untuk VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30 ya teman-teman. Di sini saya akan buat di router satunya. Jadi di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke interface FA0/1, kita ketikkan interface FA0/1. Karena switch 1 itu terhubung ke router 1 menggunakan FA0/1 teman-teman. Lalu titik 10 untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita enter. Kemudian di sini jika sudah, kita ketikkan encapsulation .1q10. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masukkan untuk IP address-nya, berarti 192.168.10.1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan untuk IP address-nya 192.168.10.1. Oke, jika sudah, kita masukkan juga untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kita exit. Kemudian kita konfigurasikan juga untuk VLAN 20 dan VLAN 30-nya ya teman-teman. Dan untuk caranya itu sama seperti yang di VLAN 10 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja karena ini akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian jika sudah, di sini saya akan masukkan IP di masing-masing PC ini ya teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu ke PC satunya. Kita bisa buka PC 1, lalu kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya itu teman-teman bisa lihat pada node yang berada di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk PC 1, PC 3 dan PC 5 itu belakangnya titik 2. Dan kemudian untuk PC 2, PC 4 dan juga PC 6 itu belakangnya pakai yang titik 3 ya teman-teman. Jadi untuk PC 1, 3 dan 5 itu pakai titik 2, sedangkan untuk PC 2, 4 dan 6 itu pakai yang titik 3 teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja ketikkan untuk IP dari PC 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya. Lalu kita ketikkan juga untuk default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita masuk ke PC 2. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini untuk PC 2 kita isikan IP-nya 192.168.10.3. Kemudian subnet masknya. Kemudian di sini kita masukkan default gateway-nya 192.168.10.1. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita masuk ke PC 3. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.20.2. Kemudian kita masukkan subnet masknya, lalu kita isikan default gateway-nya juga, yaitu 192.168.20.1. Jika sudah, kita bisa close. Lalu kita masuk ke PC 4. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita isikan IP PC 4, yaitu 192.168.20.3. Lalu subnet masknya, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita masukkan IP dari PC 5. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita isikan IP-nya 192.168.30.2. Lalu subnet masknya, kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita masukkan IP dari PC 6 yang terakhir. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian kita isikan IP-nya 192.168.30.3. Lalu subnet masknya, kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Oke, jika sudah, kita bisa close teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah, kemudian saya akan konfigurasikan juga yang di router 2. Di sini kita bisa buka router 2-nya teman-teman. Di sini pada bagian physical kita bisa zoom in teman-teman. Kemudian di sini kita bisa matikan terlebih dahulu. Kemudian kita double klik lagi teman-teman, sama seperti tadi kita double klik yang NM1FETS ya teman-teman. Yang ini kita bisa double klik, lalu kita letakkan di sini teman-teman.
kita bisa zoom out biar jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa nyalakan lagi teman-teman. Nah, jika sudah, kita baru bisa buka CLI-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu ya teman-teman. Nah, jika proses bootingnya sudah selesai, akan seperti ini. Kita bisa klik no seperti tadi teman-teman. Di sini kita bisa ketik enable, lalu config. Oke, kemudian yang pertama saya akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke router 1 ya teman-teman, yaitu interface FA0/0. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address-nya di sini kita gunakan yang 10.2 ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 10.10.10.2, kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255.0. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan no shutdown teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan exit. Nah, di sini untuk kabelnya sudah berwarna hijau ya teman-teman, artinya sudah menyala. Kemudian di sini jika sudah di exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2. Yang ini teman-teman, yaitu berarti kita masukkan yang interface FA0/1 ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian enter. Lalu masukkan IP address-nya. Di sini untuk IP-nya berarti kita gunakan yang ini ya teman-teman, 192.168.1.1. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255.0. Oke, jika sudah kita bisa enter. Kemudian jika sudah kita bisa nyalakan dengan perintah no shutdown teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini untuk kabel dari router 2 ke switch 2 itu sudah berwarna hijau yang artinya sudah menyala, dan di sini juga untuk interface-nya itu sudah menyala semua ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang PC 1 sampai PC 6 tadi kan pakai yang IP statik. Nah, untuk server 1 sampai 3 itu saya akan pakai yang IP DHCP teman-teman. Nah, sebelum kita konfigurasi IP DHCP-nya, untuk si switch 2-nya kita terangkan dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kita terangkan dulu pada switch 2-nya ini ya teman-teman. Kita masuk ke enable, lalu config. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke interface FA0/1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Lalu ketikkan switch port mode trunk. Kita ketikkan switch port mode trunk. Kemudian enter. Lalu kita pergi ke router 2 teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke router 2 ya. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP. IP DHCP pool. Nah, di sini saya akan namai sebagai server saja teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool server, kemudian enter. Lalu kita masukkan networknya yaitu yang 1.0 ya teman-teman. Kita ketikkan network 192.168.1.0. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya 255.0 teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita ketikkan default strip router. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu IP yang ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 192.168.1.1. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan DNS strip server. Di sini kita pakai yang Google saja, yaitu 0.0.0.0 ya teman-teman. Kemudian enter. Sekarang kita akan lihat IP DHCP-nya di server 1 dulu. Kita bisa buka server 1 teman-teman. Di sini kita bisa ke desktop. Kemudian IP configuration. Kemudian di sini kita pilih yang DHCP ya teman-teman. Nah, di sini berhasil yaitu yang 1.2 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita lihat di server 2 dan server 3 ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian di sini kita ganti menjadi DHCP, kemudian kita tunggu. Dan di sini juga sudah berhasil yaitu 1.3. Lalu kita bisa lihat lagi pada server 3-nya teman-teman. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita ganti ke DHCP. Nah, di sini juga sudah berhasil yaitu yang 1.4 ya teman-teman. Nah, ini berarti sudah berhasil semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi yang Dynamic Routing OSPF. Di sini kita bisa buka router 1. Kita masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita ketikkan router OSPF. Kemudian di sini saya pakai anak 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan router OSPF 1, lalu enter. Nah, oke teman-teman, jika sudah, di sini kita berarti bisa masukkan network yang 10.0, 20.0 dan juga 30.0 ya teman-teman. Dan untuk wildcard-nya, karena di sini itu slash-nya slash 24 semua, maka di sini kita pakai yang wildcard 0.0.255 teman-teman.
Di sini kita bisa ketikkan dulu untuk networknya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.0. Kemudian wildcardnya 0.0.0.255. Kemudian untuk areanya itu 0 ya teman-teman. Lalu enter, kemudian kita bisa masukkan lagi untuk network yang 20.20.0. Lalu enter, kemudian kita masukkan lagi untuk yang 30.0. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita bisa masukkan lagi untuk network yang ini teman-teman, 192.168.10.0. Kemudian enter. Kemudian kita bisa masukkan lagi teman-teman untuk yang 20.0. Kita ketikkan network 192.168.20.0, kemudian 0.0.0.255, dan untuk areanya itu sama, yaitu 0. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan lagi untuk yang 192.168.30.0. Enter. Oke, jika sudah, kita konfigurasikan juga yang di router 2 ya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa isi teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan router OSPF1. Enter. Nah, di sini itu sebenarnya untuk angkanya itu bebas teman-teman, tapi di sini saya gunakan angka 1 saja ya. Di sini kita bisa masukkan untuk networknya teman-teman, dan di sini untuk networknya berarti kita pakai yang 10.0 dan 1.0 ya teman-teman. Dan untuk wildcardnya itu sama karena di sini masih /24. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255, kemudian areanya 0. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk network yang 192.168.1.0. Dan di sini untuk wildcardnya sama, kemudian untuk areanya juga sama, yaitu 0. Lalu kita enter. Oke, kemudian kita cek IP root-nya menggunakan perintah sudo IP root. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah ada IP dari VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30-nya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita coba kirim surat dari PC 2 ke server 1 teman-teman. Di sini kita bisa coba kirimkan surat ya teman-teman, dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini untuk proses awal itu emang biasanya akan valid ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa coba lagi untuk kirimkan suratnya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Nah, berarti di sini kedua router ini sudah saling terhubung ya teman-teman, dan untuk konfigurasi topologinya ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Jadi, ACL ini seperti firewall teman-teman, yaitu fungsinya untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. Nah, Access Control List sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama ada standar dan yang kedua ada extended teman-teman. Namun di sini saya akan menggunakan yang standar saja ya teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN 30-nya itu tidak bisa ping ke server teman-teman. Jadi yang bisa ping ke server itu hanya VLAN 10 dan juga VLAN 20 teman-teman. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya di router 2 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa buka router 2-nya ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa ketikkan perintah access tricklist spasi tanda tanya. Nah, di sini akan muncul angka ada yang 1 sampai 99, kemudian ada yang 1 sampai 199 ya teman-teman. Nah, di sini karena kita akan menggunakan yang standar, maka kita gunakan yang angka 1 sampai 99 teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan satu-satu ya teman-teman, kemudian spasi tanda tanya lagi. Nah, di sini kan ada deny, permit, dan remark ya teman-teman. Nah, untuk deny itu artinya memblokir, dan permit itu untuk mengizinkan. Nah, karena kita akan memblokir si VLAN 30-nya, maka di sini kita pilih yang deny ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan access replace 1, kemudian deny. Kemudian spasi tanda tanya lagi teman-teman. Nah, di sini ada ABCD, any, dan host ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini terdapat ABCD, any, dan juga host. Nah, jadi kalau yang ABCD ini kita hanya memblokir satu network saja. Misal yang kita blokir itu VLAN 30. Nah, maka kita akan mengetikkan network si VLAN 30-nya. Kalau ini itu memblokir semuanya teman-teman. Jadi 3 VLAN ini akan diblokir. Nah, kalau host itu berarti kita memblokir satu PC. Misal kita mau memblokir PC 1 agar tidak bisa ping ke server 1 teman-teman. Nah, maka kita akan mengetikkan IP-nya. Nah, kemudian karena di sini kita itu ingin memblokir yang VLAN 30, jadi di sini kita bisa ketikkan network, yaitu yang 30.0 ya teman-teman, yang ini. Jadi di sini kita bisa ketikkan networknya teman-teman dari si VLAN 30, yaitu 192.168.30.0. Kemudian spasi tanda tanya lagi.
kita ketikkan juga untuk wildcardnya yaitu 0.0.255 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa cek dengan perintah do show access strip list ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri yang ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi in and out-nya ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi yang deny. Jadi, deny itu kan tadi yang diblokir. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan teman-teman. Nah, ini kita bisa ketikkan akses. Di sini kita bisa ketikkan akses strip list 1. Karena tadi itu kita pakai yang 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan yang permit karena mau diizinkan. Di sini kita bisa ketikkan permit. Kemudian any. Lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi tadi kan sudah melakukan konfigurasi yang diblokir ya teman-teman, yaitu yang memblokir VLAN 30. Nah, lalu kan kita mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20-nya itu menggunakan konfigurasi yang permit ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu misal mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server. Misalnya dari PC 6 ping ke server 2, maka mereka akan tersambung melalui router. Nah, nantinya PC 6 akan mengirimkan paketnya ke router 1. Kemudian router 1 akan mengirimkan paketnya ke router 2. Nah, di router 2 ini kita akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir teman-teman. Nah, ini kan router 2 memiliki dua interface teman-teman, yaitu interface FA0/0 dan juga interface FA0/1 ya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu teman-teman ke interface FA01. Jadi di sini pada router 2 kita masuk ke interface FA0/1. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan IP access strip group 1. Kemudian spasi tanda tanya. Nah, di sini kan ada in dan out ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, maksud dari in ini adalah kita akan menerima paketnya, teman-teman. Namun, jika yang out itu kita akan memblokir paketnya, teman-teman. Nah, di sini karena kita akan memblokir, jadi kita pilih yang out ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan out, lalu enter. Oke, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 5 ke server 2. Kita coba kirimkan paket dari PC 5 ke server 2. Nah, di sini untuk hasilnya itu akan langsung violet ya teman-teman. Di sini kita bisa delete saja, kemudian kita akan coba lagi teman-teman. Yaitu dari PC 5 kita kirimkan lagi ke server 2. Nah, di sini juga violet ya teman-teman. Jadi di sini hasilnya itu akan tetap violet ya teman-teman, karena tadi kita sudah memblokirnya. Namun kita coba yang dari PC 2 VLAN 10 ke server 2 ya teman-teman. Coba kita kirimkan paket dari PC 2 yang ada pada VLAN 10, kita kirimkan paket ke server 2. Nah, di sini violet, kita bisa coba lagi teman-teman. Nah, di sini untuk hasilnya itu sudah successful ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, jika sudah, di sini kita coba kirimkan lagi teman-teman dari PC 4 ke server 2. Dan di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, tadi kan saya sempat membahas tentang direction access list. Jadi tadi itu kan yang kita blokir adalah interface FA0/1. Namun kita akan coba memblokir yang interface FA0/0 teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2-nya. Nah, ini masih di interface FA0/1 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, kita hapus saja untuk yang IP access strip group 1 out. Di sini kita bisa tambahkan perintah no di sebelumnya IP ya teman-teman. Kita ketikkan no. Kemudian enter. Lalu kita coba cek dengan perintah do show access list. Kita ketikkan do show access list. Kemudian enter. Nah, di sini kan masih ada ya teman-teman. Nah, namun karena kita tadi sudah menghapus untuk direction-nya, jadi si VLAN 30 ini bisa ping ke server. Di sini kita bisa coba ya teman-teman. Dari PC 5 ke server 2 kita bisa coba ping teman-teman. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman untuk hasilnya. Jadi di sini untuk hasilnya itu akan langsung successful ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi lagi di router 2. Kita bisa buka router 2-nya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP access strip group 1 out. Kemudian enter. Lalu kita coba kirim paket lagi teman-teman dari PC 6 ke router 2. Kita coba kirimkan paket teman-teman. Nah, di sini untuk hasilnya sudah successful ya teman-teman, karena kita itu tadi memblokirnya yang FA0/1. Jadi VLAN 30 itu bisa ping ke router 2. Nah, selanjutnya saya akan memblokir interface yang FA0/0 ini ya teman-teman.
agar si VLAN 30 itu tidak bisa ping ke router 2-nya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2-nya kembali. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan IP access strip group 1 in, kemudian enter. Kemudian sekarang kita coba ping dari VLAN 30 ke router 2 teman-teman. Di sini kita coba ping dari PC 6 ke router 2-nya ya teman-teman. Kita coba ping. Nah, di sini dia itu akan langsung violet teman-teman. Nah, jadi ini itu karena si router 2-nya itu sudah memblokir yang jalur interface FA0/0 ini ya teman-teman. Nah, jadi yang berada pada VLAN 30, mau itu PC 6 maupun PC 5 itu sudah tidak bisa ping ke router 2-nya lagi teman-teman, ataupun ke server-server yang terhubung ke router 2-nya ini. Nah, dari tadi kan itu kita konfigurasi di router 2 terus, enggak di router satunya ya teman-teman, karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di router 2-nya itu akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router satunya itu nggak bisa ping ke VLAN 30 teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman. Di sini kita buka router 2 dulu. Kita hapus yang tadi teman-teman, yaitu kita bisa menambahkan row pada depannya ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita masuk ke router 1 teman-teman. Kita masuk aja lalu config. Nah, di sini karena kita akan memblokir yang VLAN 30-nya ini teman-teman, jadi kita ketikkan dulu interface FA0/1.30 karena ini yang akan kita blokir ya teman-teman. Jadi karena kita akan memblokir VLAN 30, jadi di sini kita ketikkan interface FA0/1.30. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan IP access strip group 1 in. Kemudian enter. Nah, berarti nanti router 1 itu tidak bisa ping ke VLAN 30-nya ya teman-teman. Nah, ini saya akan kembalikan saja teman-teman. Kita bisa ketikkan no pada depannya, kemudian enter. Nah, oke teman-teman, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang sequence number ACL. Nah, jadi nanti kita akan membuat PC 2 itu tidak bisa ping ke server teman-teman. Di sini kita bisa buka router 2-nya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan access strip list 1 line. Nah, karena kita akan memblokir yang PC 2, berarti kita lihat dulu untuk IP PC 2-nya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk IP PC 2. Nah, di sini untuk IP PC 2 yaitu 192.168.10.3. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke router 2 lagi. Kalian bisa copy IP yang ada di PC 2 tadi ya, teman-teman. Kemudian kalian bisa masukkan di sini. Kemudian enter, lalu kita cek dengan perintah do show active strip list. Kemudian enter. Nah, di sini tuh terletak yang di 30 teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba ping dari PC 2 ke server 2. Kita coba teman-teman dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini kan berhasil ya teman-teman. Padahal kita tadi itu sudah konfigurasinya yang deny. Di sini kita bisa lihat di akses listnya teman-teman. Kita bisa buka router 2-nya kembali. Nah, di sini kan ada 10, 20, dan 30 ya teman-teman. Nah, ini tuh dibacanya dari atas lalu ke bawah. Nah, kalau misal yang 10 itu tidak cocok, yang ini teman-teman. Karena tadi kita kan konfigurasinya yang 10.0, tapi di sini itu 30.0 teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi ini itu tidak bisa dipakai teman-teman. Nah, yang 20 itu kan permit ya teman-teman, yang ini. Jadi dia itu mengizinkan semuanya. Nah, jadi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 itu bisa ping ke server teman-teman. Meskipun PC yang tadi itu sudah kita blokir. Karena di atasnya itu masih ada permit ini teman-teman. Nah, kita akan mengubah sequence yang number 30 ini teman-teman agar diperkecil menjadi 11. Jadi di sini kita bisa ketikkan IP access replace standar, kemudian tanda tanya. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah IP access replace, kemudian standar, lalu spasi tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pakai yang satu saja teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 1, lalu enter. Kemudian kita hapus yang 30-nya ini ya teman-teman. Kita bisa ketikkan no 30. Kemudian enter.
Lalu kita masukkan 11 deny host. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP dari si PC2-nya, teman-teman, yaitu 192.168.10.3 ya, teman-teman. Lalu enter. Kemudian kita cek, teman-teman, dengan perintah do show access strip list. Kemudian enter. Ya, di sini dia sudah naik, yaitu di atasnya 20 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ini. Nah, sekarang kita coba ping dari PC2 ke server 2 ya, teman-teman. Kita coba ping dari PC2 ke server 2. Nah, oke teman-teman, maka di sini untuk hasilnya itu akan langsung valid ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada bab 7 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.